kita balik lagi ke 2015 dulu waktu diajak nikah, Mbak Vivi nggak pengen disahkan secara hukum negara aja, kenapa di Sirih aja Mbak? Iya. Ya saat itu kan karena aku masih proses dengan yang lama. Oke. Jadi secara Proses dokumen, perceraian ya. betul, perceraian yang lama. Dokumen pun jadi makanya belum ada Belum akte bisa. cerai, belum bisa. Oke deh, kita bakal lihat nih kalau misalkan Mbak Vivi minta pengakuan dari Mas Vicky Prasetyo untuk dinikahkan secara Resmi. ya. Tapi ya memang udah disampaikan belum kalau ini ke Mas Vicky masalah Sudah akan lewat kami. Oh udah. Ada satu lagi kan, masih ada satu lagi. Apa itu? Yang 100 juta tuh gimana 100 juta. ceritanya? Oh masih ada lagi. Bilangin Lupa dong. dia lupa. Dia sini sama Vicky. Enggak jauh Pak, jauh Jauh. enggak ketemu. Jadi Aku 100 juta. sebenarnya adiknya Borce. Iya. Jadi 100 juta apa lagi nih? Itu si bisnis, kalau 100 juta Tandanya tuh ini masalah bisnis. keempat ya nih ya? Ya, masalah bisnis. Aku udah setor uang gitu kan, katanya itu karaoke. Karaoke berjalan beberapa bulan dan sehari-hari juga udah ada omset. Aku nggak ada dapat laporan Di keuangan. mana buka karaoke-nya? Di Cikarang, juga. Di Cikarang juga, oke terus. Ya nggak dapat laporan keuangan dan nggak dapat hasilnya. Katanya aku posisinya aku komisaris. Vicky direkturnya gitu kan, dan adik-adiknya juga aku nggak tahu ya, belum jelas itu kan. Itu aja sih. Sampai sekarang aku nggak dapat hasil apa-apa dari Dari bisnis itu. Terakhir ketemu Mas Vicky kapan Mbak Vivi? bulan lalu ya. Bulan lalu masih ketemu ya Bulan padahal. lalu apa ya? Lupa aku juga. Udah lupa Udah ya? lama, udah lama. Masih ingat nggak mukanya kayak gimana? Masih lah. Saya kira lupa. Masih lah. Coba dong kita minta langsung di sini nih, mumpung masih di Cekidot ya Pak. Iya. Minta pengakuan langsung sama Mas Vicky, siapa tahu Mas Vicky nonton kita. Ya Mas Vicky diakuin lah. bukan gitu. Bukan apa? Kalau anak sih mengakui. Anak mengakui. Semua mengakui, cuma tidak menafkahi. Pernah ini nggak bilang ke Mas Vicky, kita nikah secara hukum Mas gitu? Ya. Vicky yang ngajakin memang iya. Oh, Vicky yang ngajakin? Iya, ya PHP dong namanya. Kalau belum terrealisasi judulnya PHP. Oh dia emang janji-janjiin doang nih berarti? Iya. Awalnya sih memang katanya akhir tahun ya, sekarang ini kan harus ada tanda-tanda ke situ. Cuma kok Belum Nggak ada ada persiapan perbincangan. apa. maksud aku sambil berjalan mau diresmikan, nafkah anak tetap berjalan. Jangan nunggu resmi baru dinafkahin Dinafkahin. anak. Maksud aku iya. gitu. Karena nggak ada namanya anak belum diresmiin, namanya anak ya udah Ya, resmi anak. anak. Waktu Sabar, lahir- Nat, sabar, Nat. Sabar. Waktu lahiran Mas Vicky nemenin tapi? Ada datang dengan keluarganya, mamanya semua datang. Tapi yang bayar tetap dari Mbak Vivi. Aku sendiri. yang bayar. Ini Aku kita lihat wanita dulu. bertanggung jawab ini. Bener. Oh iya benar, ya, nggak apa-apa Mbak, kita harus jadi wanita Kita bertanggung lihat jawab dulu ceki-ceki itu deh hari ini. Ada siapa lagi Pak? Masih nyambung nih Pak ceritanya nih Pak. Kita lihat dulu ya. Ntar. Nih. Sudah saya katakan ke media yang sebelumnya, istri itu mempunyai kebiasaan jika dia punya masalah dalam rumah tangga, dia tuh pasti keluar rumah dulu. Jika pikiran dia udah adem, dia bertemu sama aku lagi untuk membahasnya kembali. Nah makanya dengan berita ini muncul, aku kagetnya luar biasa karena aku tidak menaruh curiga sama sekali. Kalau dia keluar rumah, berarti itu paling dia ke rumah ibunya, lalu menenangkan diri dia, lalu bertemu lagi sama aku. Berarti yang dia selama ini dia pergi dari rumah, berarti dia ada bertemu dengan seseorang, lalu muncullah berita ini. Asal muasalnya seperti itu. Itu permasalahan berantem atau memang gimana sih? Masalahnya yang namanya kita baru membangun batara rumah tangga itu pasti hal yang sepele bisa menjadi besar. Dan aku anggap jadi dia juga masih terlalu anak-anak, jadi di sini aku juga harus jauh lebih sabar menghadapi dia. Jadi kalau dia menempuh jalan untuk keluar rumah dulu, lalu udah adem baru balik ke rumah, itu saya tempuh selama ini. Jadi kalau dengan adanya berita ini, aku benar-benar kaget aja. Itu kalau boleh tahu permasalahan itu puncak tanggal berapa ya tepatnya? Kurang lebih mendekati hari lebaran sih ya, mendekati hari lebaran kurang lebih. Kita tuh sering banget berkelahi gitu, karena kan memang kita usianya masih sama-sama muda, mungkin di satu sisi dia juga usia dia itu sekarang menginjak yang ke-22 tahun ya, jadi masih banyak banget konflik di antara kita berdua gitu. Tadi kasus rumah tangga juga ya, Hilda Fitra dengan Chris Hatta yang menyangkal sebagai Ini beda malah, terbalik ya kalau ini malah istrinya nggak mengakui suaminya kalau udah menikah. Tukeran aja kalau gitu, tukeran. barter. Barter full barter loh itu. Jangan nanti ditipu lagi Pak Iya, Hilda nanti ini. kita doain tuh semoga juga beres urusannya Chris Hatta ya sama yang katanya istri. Betul. Yang katanya istri. Bisa loh, Katanya istri. nyamperin Mas Hendri yang kemarin Oh, udah sekalian, keluar tuh kan, sekalian ya. jadinya rujuk. Sekalian. Jangan Mas Mas Hendri Hendri. lagi Tugas saya cuma menyatukan aja ya, nggak Iya. masalah. Nggak. Tapi kita sebelum break nih, kita mau nanya ke Mas Hendri. Biasanya kalau kasus-kasus rumah tangga kayak gini, endingnya kayak gimana sih Mas Hendri?
Kalau misalnya Mas Vicky tetap nggak mau ngakuin. Ya. Ya kita lapor lah, kita upaya hukum. Kita laporkan Vicky ke Polda Metro. So far Dengan masih dugaan belum. undang-undang Sekarang perlindungan anak. belum sampai ke tahap polisi ya? Kita sih belum kepikiran ke sana lah, tapi somasi sudah kita kirimkan. Oh, jadi mengharapkan ada etikat baik dari pihaknya Mas Vicky untuk oh ya nih ternyata ada kasus ini kita Vicky beresin sih bareng-bareng. udah ngubungin kita, udah ngubungin saya, udah 3 kali mungkin ya, 2-3 kali ini dan minggu ini nanti mau ketemu. Jam 11. Apa aja yang diomongin minggu ini, apa aja nanti ungkapan-ungkapan hati lagi dari Mbak Vivi, jangan kemana-mana ya. Viewers tetap di Check It Out Show.